Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Sekalian, hari kita mulai membaca hikmah-hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dari kitab Hikam Al-Athaillah. Sekarang sudah masuk ke hikam yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul khamisatu al-khamisatu asyarata. Al-hikmatul khamisatu asyarata. Hikmah yang ke-15. Mimma yadullu ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'hu. Yang artinya dalam bahasa mimma yadulluka, termasuk dari sesuatu yang menunjukkan kepada engkau ala wujudi qahrihi, atas adanya sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala, an hajabaka, ialah bahwa Allah melindungi engkau, anhu, daripada Allah, bima laysa bimawjudin, dengan sesuatu yang tidak ada, mahu beserta Allah. Jadi sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah itu maha menggagahi, Allah maha mengalahkan, Allah maha memaksa kepada kita, ialah bahwa kita itu terhijab dari Allah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, yaitu makhluk. Karena pada hakikatnya yang ada hanya Allah. Makhluk itu sebenarnya hakikatnya tidak ada. Nah, makhluk hanya sebagai manifestasi daripada adanya Allah. Nah, sehingga ya secara hakikat yang benar-benar ada hanya Allah saja. Nah, Musonib memberikan keterangan kepada kita bahwa kita suka terhijab dari Allah, tidak bisa musyahadah kepada Allah, tidak bisa kita tembus tentang hakikat Allah, kita tembus hakikat semua yang ada di dunia ini, bahwa hanya Allah yang ada. Nah, tidak sampai situ kita, tidak sampai tembus ke sana. Kenapa? Karena kita didindingi oleh apa? Yaitu oleh sesuatu yang sebenarnya tidak ada, yaitu makhluk. Kita diberikan misalnya seseorang gitu, memberi kepada kita, seseorang memberi kepada kita, lalu kita hanya semata orang itu yang kita lihat, sehingga kadang-kadang kita memuliakan orang itu. Bahkan kalau orang itu melakukan maksiat, kita enggan menasihati. Karena dalam pikiran kita terbayang bahwa kalau saya menegur dia, takutnya dia nggak balik lagi sama saya. Dia tidak mau lagi memberikan kepada saya. Nah, ini terlindungi kepada hakikat pada Allah, yang musyahadah pada Allah. Nah, ini kita dilindungi oleh makhluk. Karena kita terfokus kepada makhluk saja, tidak terfokus kepada apa di balik itu. Atau kita misalnya dicela orang, serta-merta kita marah pada orang itu. Nah, tidak melihat apa di balik cercaan orang itu. Bagi orang-orang yang sudah tembus pandangannya tentang musyahadah pada Allah, dia melihat ketika dia dicerca orang itu, padahal dia tidak ada sesuatu yang dicerca pada dirinya, oh ini ujian dari Allah. Kepada Allah dia itu kembalinya, dan kepada makhluk yang mencerca dia. Atau kalau memang dia ada dan dianya dicela, itu harus dicela diri dirinya. Ketika orang mencela kepada kita, dia akan melihat, oh ini celaan ini adalah dari Allah sebenarnya. Allah lagi menegur kepada saya. Nah, sehingga dia tidak terfokus kepada
orang yang mencela itu, tapi di belakangnya siapa. Nah, sehingga tidak gampang marah orang itu terhadap orang mencela. Atau tidak gampang memuji orang kepada orang yang berbaik kepada dia. Bahkan dia biasa saja, dibaikin biasa, dicela biasa, karena ada di balik itu adalah Allah yang menggerakkan. Allahul alladzi khalaqakum tsumma wa ma taf'alun. Allah menciptakan kamu dan juga menciptakan apa yang kamu kerjakan. Jadi dia paham bahwa di balik orang-orang yang berbuat kita atau mencela kita atau berbuat kita itu sebenarnya manifestasi daripada perbuatan Allah pada kita. Nah, ketika kita tidak begitu, berarti kita dilindungi oleh makhluk Allah. Itu salah satu syarah yang oleh ulama dikatakan seperti itu. Jadi kita mesti melihat semua yang terjadi pada diri kita, baik itu perbuatan baik orang kepada kita maupun perbuatan buruk orang kepada kita, maka kita mesti melihat bahwa itu adalah ada andil Allah. Ya, kita tidak akan mudah marah kepada orang yang berbuat buruk pada kita, atau tidak mudah memuji orang yang berbuat baik pada kita, bahkan berlebihan memujinya sampai kita tidak enggan atau kita tidak mau menegur apabila ada orang itu yang salah. Nah, ini sebenarnya dinding kepada musyahadah kepada Allah. Nah, orang-orang yang tidak bisa memahami itu, ya, ini sudah Allah peringatkan di Al-Quran, ya, surat Al-A'raf. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kami telah sediakan Mamang Kiai, Ibu Ustadz, ini juga ada adik ipar saya ikut ini di IIS. Kemudian ada santri-santri juga, santri Anissa, santri senior Anissa. Saya sambungkan kembali tadi dari Kiai Hartoni Subang, ayat Al-Quran yang beliau bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Mamang-mamang kiai, jamaah peserta pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini menandakan bahwa Allah itu menghijab, ya. Menghijab kita yang banyak dosa, banyak maksiat, menghalangi kita bisa mengerti, menghalangi kita tidak bisa melihat, menghalangi kita tidak bisa tahu bahwa kalau
melihat suatu perbuatan baik itu hanya perbuatan itu saja. Tidak menyadari bahwa perbuatan baik itu munculnya karena diperkenankan oleh Allah. Ketika melihat suatu perbuatan buruk, kita hanya melihat yang perbuatan buruk itu saja. Tidak bisa menyadari bahwa perbuatan buruk atau kejadian buruk itu juga muncul dari Allah. Inilah yang dinamakan musyahadah dalam pembahasan kali ini. Musyahadah menyaksikan bahwa seluruh kejadian alam ini disebabkan oleh Allah SWT. Menyadari seluruh kejadian yang kita alami ini disebabkan oleh Allah SWT. Baik kejadian itu buruk maupun kejadian itu baik. Itu yang disebut dengan musyahadah. Nah, untuk orang-orang yang banyak maksiatnya, terlalu banyak dosanya, penglihatan seperti ini kesadaran seperti ini seperti terdindingi. Dia tidak bisa melihat bahwa pada hakikatnya seluruh kejadian alam semesta ini, baik atau buruk, itu berasal dari Allah. Atas perkenan Allah, atas izin Allah. Nah, ini selaras dengan ayat Al-Quran. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar. Melihat apa? Melihat ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, digambarkan dalam firman Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi. Ulaika humul ghafilun. Nah, mari mamang-mamang kiai, santri, semuanya kita menyadari, mulailah musyahadah itu, mulai menyadari bahwa segala sesuatu kejadian di dunia ini ada Allah di situ. Mulai dari Allah yang menciptakan kejadian itu, memperkenankan kejadian itu. Nah, demikian. Nah, lalu mari kita sambungkan dengan setelah musyahadah menyaksikan bahwa semuanya itu atas perkenan Allah, kita sambungkan dengan kemarin tips untuk menjadi munawwarul qulub, diterangi hatinya, mukasyafah, tersingkap rahasia-rahasia Allah. Itu dengan 3 kebiasaannya. Yang pertama, apa Mas Yatno kemarin? Yang pertama? Zuhud, Mang. Zuhud, Mang. Zuhud bidunya. Bidunya. Kita bisa hafal ya. Ini yang pertama adalah zuhud terhadap dunia. Kemarin lalu didefinisikan oleh Kiai Hartoni bahwa yang disebut dunia itu pada artinya yang bukan akhirat, yang bukan diniatkan oleh untuk akhirat. Dunia itu tidak berupa harta benda saja. Segala sesuatu yang tidak diniatkan lillah billah itu bentuknya lalu menjadi dunia. Sebaliknya, sesuatu yang diniatkan lillah billah, ikhlas, mencari ridha Allah, itulah nilainya akhirat. Nah, maka kita harus zuhud bidunya. Tidak mencintai dunia, jadikan semua amal kita menjadi akhirat. Ini salah satu tips bagaimana supaya kita bisa menjadi mukasyafah, ma'rifatullah. Yang kedua, apalagi yang kedua? Zikir, Mang. Zikir dan fikir, Mang. Al-dzikru wal fikru. Kasratu dzikri wal fikri kalau istilahnya Syekh Ibnu Athaillah, perbanyak zikir dan berpikir merenung. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga, Mang Kiai Yatno? Kiai, zuhud, pikir, terus apa ya kemarin ya? Suhbatul ulama. Ya, bergaul sama, ya betul.
bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang soleh, supaya kita ketularan ilmunya, supaya kita ketularan kebiasaannya orang-orang soleh itu, supaya kita ikut dalam doa-doa beliau, didoakan menjadi doa yang baik. Jadi zuhud, az-zuhdu fid dunya, zuhud kepada dunia, az-zikru wal fikru, kasratu zikri wal fikir, perbanyak zikir dan berfikir, dan yang ketiga banyak bergaul dengan ulama dan orang-orang yang soleh. Ini kunci dari mukasyafah munawwarul qulub ma'rifat billah. Nah, jangan lupa di dalam pelajaran kali ini musyahadah billah, menyadari bahwa seluruh kejadian alam semesta ini, baik maupun buruk, yang kita alami ya, baik maupun buruk, itu semua atas perkenan Allah. Dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah begitu. Ada Allah di situ. Nah, maka kemudian bagaimana mensikapi terhadap orang yang memuji dan mencaci? Dalam syarahnya ini, Ibnu Abbad kemudian menjelaskan bahwa kalau ada orang yang memuji kita, itu pada hakikatnya itu datangnya dari Allah pujian itu. Jangan lalu kita hanya melihat orang itu yang memuji, lalu orang itu kita hormati. Kita takut hubungan kita terputus dengan orang itu. Kalau orang itu tidak berbuat salah, kita tidak berani menegurnya. Karena pandangan kita, orang itu yang memuji-muji kita. Bukan Allah yang sedang memuji kita. Nah, kalau begini sikap kita lalu menjadi tidak benar. Orang memuji kita, ya tetap kita berterima kasih kepada orang yang memuji itu. Tapi jangan lupa ucapkan, Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Sebab pada dasarnya pujian orang itu terhadap kita itu adalah datangnya dari Allah. Dan Allah yang menyebabkan kita bisa. Maka bila dapat nikmat, pujian bersyukur, Alhamdulillah. Sebaliknya bila dapat musibah, istirja, innalillah, istighfar, astagfirullahaladzim. Melihat sesuatu yang menakjubkan, kita disuruh membaca subhanallah, maha suci Allah. Dapat musibah, innalillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Nah, ini semua supaya kita selalu mengingat bahwa seluruh kejadian itu atas perkenan Allah. Nah, ini pelajaran untuk musyahadah kepada Allah atas seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita alami di jagat raya ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sih yang menyebabkan kita tidak bisa musyahadah itu? Itu maksiat, dosa yang menyebabkan kita terhijab dari Allah. Yang paling tebal hijabnya itu rasa sombong. Merasa lebih mulia dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Ini lebih tebal lagi. Semakin orang itu takabur sombong, semakin merasa lebih baik dari orang lain, dari makhluk lain sekalipun, itu semakin tebal hijabnya. Nah, maka mari, Maman, kita kurangi maksiat. Kita kurangi kesombongan diri kita. Maksiat itu sendiri kemudian dibagi menjadi 4 ya. Ada yang bentuknya bahimiyatun. Ada yang bentuknya sabuiyatun. Ada yang bentuknya syaitoniyatun dan rububiyatun. Bahimiyatun, maksiat yang pertama, ini maksiat yang di mana sifat kebinatangannya lebih menonjol. Ini berkaitan dengan syahwat perut, syahwat kelamin. Dari sinilah lalu timbul maksiat-maksiat zina, riba, lalu memakan makanan haram, berkaitan dengan maksiat bahimiyatun, maksiat yang lebih dekat dengan sifat kebinatangan.
Kemudian maksiat sabu'iyatin. Maksiat yang jenis kedua ini maksiat binatang buas ya. Lebih menonjol sifat kebuasannya. Ini contohnya marah, dendam, lalu bahkan bisa menimbulkan pembunuhan, pemukulan. Ini jenis maksiat yang kedua. Sabu'iyatun. Jenis maksiat yang ketiga, saytoniyatun. Saytoniyatin, maksiat yang jenis setan. Ini dengki, nifak, munafik, mengajak orang berbuat maksiat, ngajak-ngajak, ini sifatnya saytonia. Kemudian maksiat yang keempat, sifatnya rububiyah. Jadi maksiat ini adalah menonjolkan diri kita ini sendiri seperti seakan-akan menyerupai Tuhan ya, bahkan merasa jadi Tuhan. Maksiat yang rububiyah ini yang merasa menjadi Tuhan itu seperti Fir'aun ya. Siapa Tuhan saya? Fir'aun mengaku begitu ya. Ini maksiat rububiyah, menyerupai Tuhan. Yang lain dari sifat menyerupai Tuhan itu minta dibesarkan oleh orang, minta dianggap wah oleh orang, minta diagungkan, dimuliakan. Nah, ini sifat-sifat maksiat rububiyah. Nah, keempat jenis sifat maksiat ini semuanya mengakibatkan kita terdinding, terhijab untuk musyahadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, bila kita hanya mampu memandang perbuatan makhluk itu, dengan tidak mampu melihat bahwa Allah ada di situ, maka tidaklah kita termasuk golongan ashabul yamin. Kita berarti termasuk golongan yang dijauhkan dari Allah SWT. Sebaliknya, yang bisa menyaksikan perbuatan makhluk itu atas seizin Allah, ada Allah di situ, maka bisa dibilang kita menjadi orang yang beriman. Sungguh dia akan selamat dan menjadi hamba Allah yang Maha Rahman. Nah, ini saja tambahan dari saya melanjutkan dari Kiai Hartoni ya. Nah, mudah-mudahan perangkatnya menjadi lebih baik, wifi-nya juga menjadi lebih baik. Nah, ini mungkin perlu arahan bantuan dari host kita ya, bagaimana supaya menghartoni ini menjadi sinyalnya tidak putus-putus ya. Mudah-mudahan kita semua bisa beramal baik, terus menambah amal kebaikan sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Amin. Amin ya Allah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.